Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah menyelesaikan beberapa hari ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dengan harapan dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan dan menuntaskan seluruh bilangan Ramadan tahun ini. Dan lebih dari itu, kita juga memohon kepada Allah agar kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan yang di dalamnya ada ibadah pokok yang bernama puasa, as-shaum dalam bahasa Arab atau as-siyam, oleh kalangan ulama biasa dibagi menjadi 3 bagian atau 3 periode. Yang pertama adalah periode 10 hari. Yang pertama yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Puasa yang dilakukan pada periode itu adalah puasa yang bersifat jasmani, bersifat badani, karena fokus dari puasa pada periode pertama itu adalah mengendalikan hasrat kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani, badani, yang berupa makan, minum. Itu adalah pemenuhan atas kebutuhan jasmani. Kalau ketika kita mulai Ramadan dan barangkali sampai hari ini kita masih merasakan lapar, boleh jadi karena tubuh kita, jasmani kita, badani kita sedang melakukan adaptasi secara jasmani dengan kebiasaan baru di dalam bulan Ramadan. Dari yang sebelumnya kita biasa makan 3 kali, bagian 3 kali, pagi, siang, dan sore atau awal malam, menjadi 2 kali makan, pagi sekali yang bernama sahur, dan makan sore yang bernama berbuka. Ada waktu yang kosong dalam urusan makan seperti biasanya, yaitu siang hari. Barangkali jam 12 perut kita sudah mulai terasa lapar. Itu berarti tubuh kita sedang melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru ini. Tetapi itulah yang harus ditahan. Manusia harus bisa menahan dari dorongan yang menyangkut kebutuhan jasmaninya, kebutuhan perutnya. Orang yang tidak bisa mengendalikan urusan jasmaninya, kebutuhan jasmaninya,
dan ia kemudian bersedia melakukan aktivitas-aktivitas, usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan jasmani, bahkan mungkin sampai dengan cara yang tidak halal, itu berarti dia masih punya masalah dengan jasmaninya, masih belum bisa membereskan tubuhnya sendiri karena dia belum bisa mengendalikan. Orang yang sudah bisa mengendalikan kebutuhan jasmaninya, boleh jadi dia merasakan lapar karena tidak ada yang dimakan, tetapi tetap bertahan dengan kelaparannya jika tidak ada makanan yang halal, baik secara material maupun asal usulnya. Baru ketika dia menemukan makanan yang halal, dia berusaha memenuhi kebutuhan jasmaninya itu. Hadirin, puasa adalah latihan untuk mengendalikan diri dari kepentingan-kepentingan yang bersifat badani. Itu tahap yang pertama. Al-Ghazali kira-kira menyebut sebagai saumul awam, puasanya orang-orang pada umumnya, tidak makan, tidak minum. Tetapi puasa itu tidak cukup hanya sekedar menahan dari persoalan-persoalan jasmani dan badani. Kalau itu Nabi mengingatkan kita semua, kan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Lapar dirasakan, dahaga dirasakan, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari puasanya. Karena puasanya selama 1 bulan masih bersifat badani. Itulah puasa tingkat ibtidai, tingkat permulaan. Puasa SD, ibtidai, marhalah ibtidaiyah. Lalu yang kedua, setelah persoalan pengendalian diri terhadap kebutuhan jasmani selesai, maka tingkatan puasanya pun meningkat menjadi puasa nafsani atau puasa tingkat sanawi, tingkat menengah, di mana pada tahapan itu puasa itu bukan hanya sekedar mengendalikan diri dari kebutuhan badani jasmani, tetapi sudah lebih dalam kepada aspek-aspek nafsani, kejiwaan, mental dalam diri kita. Maka orang yang berpuasa pada tingkatan ini akan sehat secara nafsani, akan sehat secara kejiwaan, akan sehat secara mental, akan sehat secara psikologis. Kalau yang pertama tadi kesehatannya lebih bersifat fisik. Dokter tentu akan mengatakan orang berpuasa itu tubuhnya akan melakukan detoksifikasi terhadap unsur-unsur yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi itu urusan dokter. Saya bukan dokter, saya tidak boleh bicara banyak tentang urusan kesehatan jasmani itu. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka pada tingkatan yang kedua, orang berpuasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, karena urusan menahan diri dari lapar dan haus sudah selesai. Merasakan lapar dan haus kira-kira membutuhkan waktu 10 hari bagi yang tidak terbiasa berpuasa di luar bulan Ramadan. Tetapi bagi yang sudah terbiasa, barangkali hari pertama pun tidak merasakan lapar, apalagi hari kedua. Tetapi bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa di luar bulan Ramadan, puasa jasmani itu kira-kira membutuhkan waktu selama 10 hari. Selesai, naik kepada tingkat puasa nafsani. Dalam puasa itu, yang kita puasakan bukan hanya fisik jasmani, tetapi mental kita, psikologis kita, unsur-unsur kejiwaan kita, sehingga kita bisa menahan diri ketika kita akan marah kepada orang lain. Kalau kita disakiti,
Nabi mengatakan kepada kita, katakan kun inni shaim, katakan aku berpuasa, aku tidak akan membalas menyakitimu meskipun engkau menyakiti aku. Hadirin, itu puasa dalam rangka pengendalian diri, menahan diri dari aspek-aspek yang bersifat mental kejiwaan. Kalau puasa pertama itu menahan diri dalam hubungannya kita dengan tubuh kita sendiri, maka puasa tingkat kedua adalah latihan menahan diri dalam urusan kita dengan orang lain, dengan sesama manusia. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu disebut sebagai shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus di atas shaumul awam. Maka orang yang berpuasa pada tingkat ini dia sedang berlatih untuk tidak merecoki orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Apalagi tanpa sebab. Dengan sebab pun dia disakiti, Nabi menganjurkan, katakan aku sedang berpuasa, aku tidak akan membalas. Hadirin, dalam rangka membangun harmoni dengan orang lain dalam konteks hidup bersama, itu juga adalah puasa. Di luar tidak makan, tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata palsu. Itu adalah bagian dari tahapan kedua dari puasa itu. Maka kata Nabi, di dalam sebuah hadis dikatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata palsu, qaul az-zur itu bisa diartikan sebagai kata-kata yang buruk atau kata-kata palsu, dan melaksanakan perbuatan kotor, tidak dapat dia meninggalkan kata-kata kotor dan perbuatan kotor, kata Nabi, tidak ada kepentingan bagi Allah agar orang itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya, kalau orang berpuasa tetapi dia tidak mampu menahan diri untuk berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, maka sesungguhnya batallah puasanya. Kata Nabi, tidak ada lagi kepentingan bagi Allah agar orang itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Sama saja apakah dia meninggalkan makanannya atau dia tidak meninggalkan makanannya. Sama saja apakah dia tidak minum atau dia minum. Perbedaan mulainya puasa ini menimbulkan keributan. Keributannya sedikit. Ada yang mengatakan kalau ingin selamat dunia akhirat, ikutilah pemerintah. Itu tokoh yang bilang itu, bukan orang biasa. Pasti itu akan menyinggung perasaan orang lain, berarti dia menyalahkan orang lain yang berbeda. Maka boleh dikatakan puasanya sudah batal sebelum dia berpuasa. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita hati-hati dalam kita berucap, dalam kita mengeluarkan pernyataan dalam rangka kita sedang berpuasa ini. Karena puasa nafsani adalah puasa yang berupa latihan mengendalikan diri dari tindakan-tindakan yang akan merusak hubungan antar sesama manusia, yang menyakiti satu dengan yang lain. Puasa tingkat yang kedua, tidak berkata palsu, tidak menyakiti orang lain. Perkataan itu sekarang bisa berubah menjadi pernyataan dalam bentuk tulisan di dalam media sosial dan sebagainya. Ributnya di media sosial, tidak pernah ribut dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata baik-baik saja. Karena itu jangan terlalu sibuk dengan media sosial.
itu bikin orang itu terdorong untuk marah kepada orang lain. Kalau ketemu berangkulan, lebih enak ketemu berangkulan sambil makan, sambil ngopi, sambil berbuka bersama. Yang ketiga, setelah tahap pertama 10 hari, tahap kedua juga 10 hari, maka akan naik kepada puasa tingkat berikutnya bagi yang sudah lulus tingkat sanawi. Tapi kalau tingkat sanawi tidak lulus, tidak akan mungkin naik. Yang tidak lulus tahap pertama tidak akan naik ke yang kedua. Maka puasa yang ketiga ini disebut sebagai puasa rohani atau puasa robbani, puasa yang bersifat ketuhanan, yang bersifat kerohanian. Dalam konteks apa? Dalam konteks mengendalikan diri dalam urusan manusia itu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zat yang disembahnya, dengan zat yang maha agung dan maha besar. Karena bersifat rohani, dan rohani itu berasal dari kata roh, dan roh itu sangat sulit untuk dijelaskan. Maka ketika Nabi ditanya oleh orang, apa itu roh? Yas'alunaka 'anir roh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang roh. Katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tidak mungkin ilmunya manusia bisa menjelaskan secara detail tentang ruh. Yang kita tahu, ruh itu adalah ruh Tuhan, ruh Allah yang ditiupkan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Wa nafakhtu min ruhi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penjelasannya adalah manfaat atau benefit, keuntungan bagi orang yang bisa melaksanakan puasa rohani, balasannya pun bersifat rohani. Maghfirah dari Allah SWT adalah hadiah yang bersifat robbani, yang bersifat ketuhanan, yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada makhluknya yang bernama manusia. Semua dosanya diampuni oleh Allah SWT bagi orang yang melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lalu berpikir sebelum puasa, sebelum Ramadan saya tak melakukan dosa-dosa yang banyak. Ya, kalau sempat masuk Ramadan, kalau sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah SWT, tinggal penyesalan yang akan terjadi. Janganlah ada manusia yang menjarak Tuhannya, ngakal-ngakali Tuhannya. Nanti toh ketika orang itu di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, sekarang berbuat seburuk-buruknya, berfoya-foya, bersenang-senang, bermaksiat-maksiat, nanti di akhir hayat bilang la ilaha illallah. Kalau bisa mengucapkan kalimat itu, orang yang tidak seburuk dia belum tentu bisa, apalagi yang sengaja menjadi orang buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan salah satu yang lain dari anugerah yang Allah berikan kepada orang yang sukses berpuasa secara rohani atau rabbani adalah Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu betul-betul anugerah yang bersifat robbani, sama hanya dengan maghfirah. Hadirin, marilah kita mencoba berlatih secara terus-menerus, berpuasa secara bertahap, dari puasa tingkat ibtidai,
naik ke tingkat sanawi, lalu naik lagi ke tingkat rabbani atau ruhani. Maka pada akhirnya orang yang sukses berpuasa, maka dosanya semuanya dihapus oleh Allah. Dia bagaikan lahir kembali ketika dia memasuki Idul Fitri. Dan hadiah anugerah Lailatul Qadar boleh jadi diberikan oleh Allah kepada orang yang demikian itu. Dan Lailatul Qadar tidak mungkin didapat oleh orang yang tidak pernah melalui tahap-tahap puasa seperti sebelumnya. Tiba-tiba tanggal 25 karena ada hadis yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada bilangan ganjil dalam 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Di awal-awal tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat malam, tidak pernah zikir, bahkan mungkin tidak pernah berpuasa. Di akhir dia mengejar itu. Itu namanya seperti orang yang lahir langsung masuk S1. Tentu tidak ada. Sekolah itu ada tahapannya, puasa itu pun juga ada tahapannya. Mudah-mudahan kita semua mampu menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Puasa yang betul-betul didasarkan atas keimanan kepada Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin langsing, bukan karena ingin manfaat yang bersifat kemanusiaan, tetapi betul-betul karena Allah SWT. Dan apapun yang terjadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita semua mampu menjalaninya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.